remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan beribadah bersama secara daring. Karena itu teman-teman remaja diharapkan dapat mengikuti ibadah ini seperti ibadah di gereja, tanpa melakukan aktivitas lainnya ketika beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sebentar. Shalom teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi jangan jadikan itu menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Mari kita berikan hormat kita kepada Tuhan kita, hormat bagi Allah Bapa. Pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita semata-mata datang daripada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi ini dengan segala isinya dengan sempurna dan tidak pernah meninggalkan dengan segala penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Teman-teman, kita yakin ketika firman Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita, maka firman itu akan menjadi harapan bagi kita yang menguatkan kita dan meneduhkan kita. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Hidupmu hanya ditentukan
Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk sekali lagi boleh mendengarkan firman dari Tuhan. Biarlah firman itu boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat lebih mengenal, mengasihi, mengagumi, dan bahkan bersyukur punya Allah seperti Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, nats yang dibagikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Teman-teman, tema yang dibagikan pada saya pada hari ini tentang hidup di dalam penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal. Barusan ayat yang kita baca bersama-sama, khususnya ayat yang ke-13, adalah ayat yang seringkali kita dengar setiap minggu di dalam doa berkat. Kita pasti sudah seringkali mendengarnya gitu ya. Ucapan berkat ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia menutup suratnya di dalam 2 Korintus ini. Berkat yang sama, berkat yang sempurna dari Allah Tritunggal kepada setiap kita. Bicara tentang Allah Tritunggal, seringkali kita berpikir, waduh, wes nggak usah ngomong Allah Tritunggal ya. Pusing bicara tentang Allah Tritunggal. Kalau mending aku yang penting percaya. Nggak usah ngomong tentang Allah Tritunggal, nggak usah jelasin macam-macam, yang penting aku percaya. Seringkali otak kita sudah panas duluan waktu dengar tentang topik ini ya teman-teman. Saya sebenarnya juga demikian. Saya seringkali dulu kalau berpikir tentang Allah Tritunggal, wah wes nggak usah dibahas. Belum dibahas sudah kepalanya nyut-nyutan kayak bahas rumus matematika atau rumus fisika gitu ya. Ya, masih baik sebenarnya, meskipun kita tidak bisa memahami sepenuhnya atau kita tidak bisa menjelaskan, tapi kita percaya itu sebenarnya masih baik. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar, bukan supaya kita semakin pusing, tapi supaya kita ini semakin mengasihi, mengagumi, dan bersyukur punya Allah yang sempurna. Saya ulangi ya, hari ini kita mau sama-sama belajar, bukan supaya kepala kita tambah pusing, tapi supaya kita semakin mengagumi, mengasihi, dan kita semakin bersyukur punya Allah yang sempurna. Nah teman-teman, seringkali kenapa sih kok orang Kristen itu enggan membicarakan tentang topik Allah Tritunggal ini? Sebenarnya ada dua konsep yang salah yang sudah mendarah daging mungkin ya, sehingga membuat orang Kristen mungkin termasuk kita enggan bicara tentang topik Allah Tritunggal. Alasan yang pertama, seringkali orang Kristen berpikir bahwa topik Allah Tritunggal ini hanya dapat dimengerti oleh para teolog ataupun para hamba Tuhan. Maka nggak heran ketika ada teman atau orang yang bertanya tentang Allah Tritunggal, kita akan bilang, sebentar ya, tak kenalkan sama pembimbingku gitu ya. Atau enggak, misalnya ada teman kita yang berbicara tentang Allah Tritunggal, kita cepet-cepet bilang, bentar, tak kasih nomornya Kak Jessica ya, tanya sendiri nanti, soalnya aku nggak paham kayak gitu-gitu. Nah teman-teman, memang harus diakui bahwa seringkali kita tuh berpikir demikian. Topik Allah Tritunggal ini
hanya dimengerti dan dikuasai oleh para hamba Tuhan ataupun para teolog. Teman-teman, kalau topik Allah Tritunggal hanya dapat dimengerti oleh kalangan tertentu, berarti sama dengan orang-orang yang nggak lulusan teologi, nggak master atau doktor dalam teologi, paling mungkin jadi bidat ya. Tentu bukan begitu. Jadi sebenarnya topik ini memang untuk setiap kita memahami topik Allah Tritunggal ini sama pentingnya dengan memahami firman Allah yang lain yang diberikan untuk kita. Minggu lalu, beberapa waktu yang lalu saya ikut sebentar live-nya Kak Karmia gitu ya. Ketika dia membahas tentang Alkitab, di awal itu dia berkata, firman Allah itu memang diberikan untuk kamu dan saya. Jadi itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita, bukan hanya dengan para teolog. Firman Allah itu berkomunikasi dengan kita, bukan hanya dengan para teolog. Nah, teman-teman, pola pikir yang benar itu adalah seperti ini. Kodrat Allah memang susah dipahami dan melampaui akal. Maka dia menyatakan dirinya melalui doktrin Trinitas, ya. Jadi doktrin Trinitas ada untuk menjelaskan tentang Allah yang tidak mungkin dijelaskan. Jadi bukan doktrin Trinitasnya yang melampaui akal, tapi Allah lah yang melampaui akal kita. Sedangkan Trinitas adalah doktrin yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan dirinya dengan sistematis. Allah lah yang susah dipahami dan melampaui pikiran kita, tapi Trinitasnya sangat bisa dipahami. Karena itu adalah bentuk penjelasan yang dikaruniakan Allah kepada setiap kita supaya kita dapat mengenal dirinya melalui firman-Nya. Sederhananya, Allah itu membahasakan kesempurnaan dirinya dalam pernyataan yang bisa kita pahami. Oke, konsep kedua yang seringkali salah dan membuat kita enggan bicara tentang Trinitas adalah kita tuh seringkali mencari analogi Trinitas dengan benda-benda. Teman-teman pasti pernah atau sering mendengar analogi Trinitas, misalnya seperti telur gitu ya. Satu telur terdiri dari kulit telur, putih telur, kuning telur. Itu melambangkan Allah Trinitas. Atau misalnya Allah Trinitas dianalogikan seperti seorang pria yang ketika dia berada di rumah, dia jadi papa. Kemudian dia nyetir mobil, dia jadi sopir. Kemudian dia di kantor, dia menjadi manajer. Itu seperti Allah Trinitas. Banyak analogi-analogi lainnya yang berusaha disampaikan untuk supaya kita dapat mengerti Allah Trinitas. Dan nyatanya itu membuat kita tambah bingung gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena sebenarnya kalau kita berusaha membayangkan atau menganalogikan Allah dengan benda, itu jadi sangat mustahil. Kita tidak bisa menganalogikan Allah yang sempurna terbatas kepada suatu benda. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun, dengan ciptaannya. Allah bukan benda yang terbatas secara fisik yang bisa kita jumlahkan. Allah tidak terbatas dengan jumlah. Tidak semua yang ada di muka bumi ini bisa ditambah dan dikurang. Seseorang pernah memberi contoh gini ya. Kalau pikiranku keluar dari aku, tidak berarti pikiranku berkurang, bukan begitu? Jadi tidak semuanya itu ketika dikurang berkurang, ketika ditambah bertambah, gitu ya. Jadi Allah nggak bisa digitukan, nggak bisa dikotak-kotakkan di dalam jumlah. Kita memahami Allah Trinitas tidak bisa dengan sempurna dianalogikan dengan benda. Kalau pikiranku keluar dari aku mengutarakan pikiranku keluar nih dari aku, tidak berarti pikiranku sendiri berkurang, gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita menganalogikan Allah yang sempurna dengan fisik yang terbatas, kita akan gagal. Trinitas adalah doktrin gereja yang menjelaskan mengenai Allah yang maha segalanya. Kita hanya dapat membayangkan Allah dalam sebuah pemaknaan relasi dan konsep. Jadi jangan lagi berusaha menganalogikan Allah dengan benda-benda yang akhirnya buat kita semakin gagal memahami tentang konsep Allah. Seperti itu ya. Jadi dari kedua
kekeliruan ini dapat kita sepakati bersama terlebih dahulu. Bahwa kita tidak akan mampu mengenali dan menjelaskan tentang Allah dengan sempurna sampai suatu hari kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13. Sekarang ini kita melihat masih dengan samar-samar, tapi suatu hari kita akan bertemu muka dengan Dia, dan di saat itulah pengenalan kita akan Dia menjadi sempurna. Selama kita hidup di bumi ini, apa yang Allah tulis di dalam firman-Nya itulah yang menjadi bagian kita. Termasuk ketika ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus, teman-teman. Ini adalah bagian kita untuk merenungkan dan menghidupinya. Pertama-tama memang ayat ini ditujukan kepada pembaca surat saat itu, yaitu jemaat Korintus, tapi juga ditujukan kepada kita semua sebagai pendengar pada masa ini. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada setiap kita ketika Dia mencatat bahwa ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Apa yang Allah ingin sampaikan kepada setiap kita pada saat ini? Teman-teman, Rasul Paulus memberikan surat 2 Korintus ini dengan beberapa tujuan. Yang pertama, isi surat 2 Korintus ini, Paulus ingin menyatakan pembelaan dirinya terhadap rasul-rasul palsu. Seperti kita tahu, di kota Korintus waktu itu ada rasul-rasul palsu yang menyerang otoritas kerasulan Paulus. Maka dalam surat 2 Korintus ini, dia menjawab tuduhan-tuduhan, serangan-serangan yang ditujukan kepada dirinya. Paulus menegur jemaat yang terpengaruh oleh rasul-rasul palsu ini, dan Paulus juga menguatkan jemaat yang dengan setia percaya kepada dirinya. Paulus juga mengingatkan jemaat tentang pelayanan sosial. Kemudian Paulus juga menceritakan riwayat hidupnya sebagai rasul Allah. Teman-teman, riwayat hidup Paulus ini paling banyak dimuat di surat 2 Korintus, kalau teman-teman perhatikan ya. Dari panggilannya, kualifikasinya, penderitaannya, semua riwayat hidupnya dengan lengkap dicatat di dalam surat ini. Paulus bahkan membahas tentang penderitaannya yang harus dipikul untuk menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian dia juga menekankan terus-menerus tentang kemuliaan yang tersedia di balik penderitaan yang dialami. Teman-teman, Paulus menjawab keresahan dan konflik. Paulus menghibur dan menguatkan. Paulus menasihati. Dan dia menutup dengan pesan yang sangat indah. Akhirnya di atas segala problema dan penderitaan, selama kamu masih hidup di dunia ini, hiduplah di dalam persekutuan yang indah satu dengan yang lain, seperti ayat yang kita baca tadi. Sebagai sesama musafir dalam perlombaan iman menuju tanah air sorgawi, hiduplah dalam kasih dan damai dengan sesamamu. Dan Allah Tritunggal memberikan berkat dan penyertaannya kepada kamu sekalian. Teman-teman, Allah Tritunggal di sini disebutkan sebagai wujud kesempurnaan Allah. Allah yang sempurna itu menyatakan dirinya di dalam Tritunggal. Anugerah yang sempurna dinyatakan dalam Yesus Kristus. Kasih yang sempurna dinyatakan di dalam Allah Bapa. Dan persekutuan yang sempurna di dalam Roh Kudus beserta dengan kita semua. Teman-teman, makna dari doa ini dalam sekali sebenarnya. Jujur ya, setiap kali, setiap minggu ketika kita mendengarkan hamba Tuhan atau pendeta atau pembimbing kita menyampaikan doa berkat ini, saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Teman-teman, ketika kita tiap minggu mendengarkan doa ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa kita berpikir, wah akhirnya ibadahnya selesai gitu ya? Atau sambil mendengarkan kita sambil mikir, aduh habis gini
mau beli batagor di depan. Atau kita, oh habis ini aku mau ketemu si A, si B, si C. Atau kita sambil berpikir, habis ini aku pulang ibadah, aku mau ngapain ya? Apa yang kita pikirkan waktu kita dengar doa berkat? Atau mungkin kita nggak berpikir apa-apa, tapi ya udah kita cuma dengarkan gitu aja, gitu ya. Teman-teman, doa berkat itu bukan diucapkan sebagai tanda kalau ibadah sudah selesai. Bukan itu tujuannya. Doa berkat itu disampaikan sebagai sebuah pengutusan dan penguatan bahwa selama kita melanjutkan hidup kita di dunia ini, apapun yang menjadi problema, apapun yang menjadi penderitaan yang kita hadapi, Allah yang sempurna itu bersama dengan kita. Teman-teman, mungkin ketika kita datang beribadah, kita punya pergumulan di dalam keluarga kita. Kita punya pergumulan dengan studi, dengan kesehatan, dengan ekonomi. Dan ketika kita keluar dari gereja, mungkin pergumulan itu tetap ada. Bukan berarti ketika kita datang gereja, terus kemudian pergumulan itu hilang. Bukan, pergumulan itu tetap ada. Tapi kita terus-menerus diingatkan ketika kita mau meninggalkan gereja, mau selesai ibadah. Kita terus-menerus diingatkan bahwa Allah yang sempurna itu selalu memberkati dan menyertai setiap kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti jemaat Korintus, ketika Paulus selesai menuliskan surat ini, dia menuliskan doa berkat ini, teman-teman. Tidak berarti bahwa jemaat Korintus selesai menghadapi persoalan. Dalam hidupnya tidak akan ada lagi masalah dan penderitaan. Enggak. Paulus selesai menuliskan surat ini, tapi anugerah, kasih, dan persekutuan yang sempurna dengan Allah menyertai jemaat Korintus sampai selama-lamanya. Dan demikian juga dengan kita semua. Ini adalah poin yang pertama, teman-teman. Doa berkat ini mengkonfirmasi kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, Allah Tritunggal menyertai kita dengan sempurna. Teman-teman, Allah Tritunggal adalah Allah yang sempurna. Kita lihat dari awal, Ia adalah pencipta kita. Dan Ia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Sedari awal kita ini diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah Tritunggal. Kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini adalah Allah Tritunggal. Teman-teman, kita ini bukan hanya diciptakan dengan gambar dan rupa Allah Bapa, tapi kita semua ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah Tritunggal, teman-teman. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa tiga pribadi Allah yang sempurna. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, lagi-lagi Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Inkarnasi Allah Anak ke dalam dunia ini tidak lepas dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Karena ketiganya adalah satu. Buktinya ketika kita, mungkin beberapa dari kita sudah dibaptis ya. Waktu kita percaya kepada Allah, kita dibaptis, kita juga bukan dibaptis dalam salah satu nama mereka. Tidak. Kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tidak dibaptis hanya di dalam nama Allah Anak atau Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa. Dan setelah misi penyelamatan selesai, Allah tetap menyertai kita di dalam kehadiran Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran, menguduskan kita sebagai ciptaan yang baru. Teman-teman, Allah mana yang sempurna seperti Allah kita? Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Ia adalah Allah yang maha segala-galanya. Ia memegang sejarah dari awal sampai akhir, termasuk hidup kita sepenuhnya di dalam kedaulatannya. Jika demikian, apa yang perlu kita takutkan di dalam hidup kita?
Teman-teman, Allah menyertai kita dari awal, sekarang, dan selamanya. Dan Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebagai gambarannya teman-teman, kita semua pasti punya orang tua, gitu ya. Kita semua pernah lahir jadi bayi dan kita punya orang tua. Ketika kita lahir, yang mana yang lebih dulu? Orang tua mengenal kita atau kita mengenal orang tua? Pasti terlebih dahulu orang tua mengenal kita. Dari kecil kita mungkin tidak punya pikiran gimana tentang papa kita. Orang tua yang tahu, oh ketika kita nangis kita ini mau apa. Oh ketika kita jatuh kita ini harus diapakan. Orang tua tahu. Oh apa yang menjadi kesukaan kita. Orang tua tahu. Tapi kita, apakah kita tahu? Enggak. Apa kita tahu, oh yang jadi pergumulannya papaku saat ini apa, oh makanan kesukaannya apa, oh warna kesukaannya. Kita enggak tahu apa-apa teman-teman. Tapi lucunya kita tuh percaya. Kita percaya kepada papa kita. Nggak mungkin ketika bayi digendong dia sudah dalam pikirannya, aduh karena aku nggak kenal orang ini, maka mungkin aku bisa saja jatuh gitu ya. Atau mungkin dia nggak terlalu kuat gendong aku. Nggak ada yang berpikir seperti itu teman-teman. Demikian juga dengan kita. Mengetahui bahwa Allah itu sempurna, itu cukup bagi kita. Allah sempurna dinyatakan di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang memegang sejarah dari awal sampai akhir. Allah yang menciptakan, Allah yang menebus, Allah yang menyertai, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kesudahannya. Itu sudah lebih dari cukup. Allah lebih dari cukup bagi kita. Allah sangat sempurna, maka tidak ada hal lagi yang perlu kita takutkan di dalam hidup ini, karena penyertaannya sempurna. Teman-teman, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman sekalian. Penderitaan, pergumulan, tekanan, apapun itu teman-teman. Biarlah kita terus menyadari bahwa Allah yang sempurna bersama dengan kita. Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah menebus, Allah yang melahirbarukan, dan Allah yang menyertai kita sampai kesudahannya. Biarlah kita terus percaya, semakin kagum, semakin cinta, dan semakin bersyukur punya Allah yang sempurna. Teman-teman, poin yang kedua yang dapat kita pelajari bersama-sama dari ayat yang kita baca tadi adalah Allah Tritunggal menunjukkan sebuah kesatuan yang sempurna. Oleh sebab itu, kita sebagai gambar dan rupa Allah yang telah ditebus, kita juga dapat memiliki kualitas hidup yang sama. Nah teman-teman, Allah Tritunggal itu memiliki anugerah, kasih, dan damai yang sempurna di dalam dirinya. Demikian pula dengan kita. Kita dapat hidup bersama-sama sebagai kumpulan orang percaya, sesama anggota kerajaan Allah dengan anugerah, kasih, dan damai satu dengan yang lain. Ini adalah cara kita hidup selagi kita masih ada di dalam perlombaan iman di dunia ini. Teman-teman, jemaat Korintus merasakan begitu sulitnya hidup di dalam sebuah relasi yang harmonis satu dengan yang lain. Banyak orang merasa perbedaan itu menjadi sebuah alasan kenapa kita tidak bisa bersatu. Tapi teman-teman, ini tidak sepenuhnya betul. Waktu itu jemaat Korintus banyak meributkan perbedaan latar belakang, perbedaan keturunan, perbedaan karunia roh, dan sebagainya. Perbedaan itu sebenarnya bukan alasan untuk kita tidak bisa bersatu. Yang seringkali membuat kita tidak bisa bersatu adalah egois dan kepentingan diri sendiri. Karena kita mau lebih dipentingkan, kita mau lebih diutamakan daripada yang lain, itu yang membuat kita tidak dapat bersatu, teman-teman. Perbedaan itu tidak diciptakan untuk memisahkan kita. Bukankah justru di dalam perbedaan itu semakin indah harmoni yang ditunjukkan? Nah teman-teman, baru-baru ini dunia digemparkan dengan peristiwa seorang kulit hitam yang meninggal di bawah lutut seorang polisi kulit putih. Banyak orang menyuarakan pendapatnya, mengkampanyekan perlawanan terhadap rasisme. Kalau teman-teman lihat di media sosial di mana-mana, tagar I can't breathe itu ada di mana-mana gitu ya teman-teman. Teman-teman, apa masalahnya dengan perbedaan warna kulit?
Apa masalahnya dengan perbedaan ekonomi? Apa masalahnya dengan perbedaan latar belakang? Kita ini sama-sama gambar dan rupa Allah. Mengutip apa yang Paulus katakan juga, Paulus itu berkata, lawan kita itu bukan darah dan daging, tetapi segala roh-roh jahat. Teman-teman, selama kita menjalani perlombaan iman kita di dunia ini, akan ada banyak tantangan dan hambatan yang membuat kita merasa lelah, merasa tidak mudah. Tapi Allah menyertai kita dengan sempurna. Tapi kita juga jangan menambahi beban hidup kita ini dengan hidup tidak damai, tidak mengasihi, tidak rukun satu dengan yang lain. Kita harus hidup di dalam anugerah kasih dan damai Allah yang sempurna itu terhadap sesama kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak hidup sesuai kodrat yang Allah berikan, maka kita akan menyusahkan diri kita sendiri, teman-teman. Lihatlah pada masa jemaat mula-mula di dalam Alkitab yang sering kita baca, bagaimana mereka waktu hidup itu seringkali dipusingkan dengan perdebatan satu sama lain, karena perbedaan, pertikaian satu sama lain, yang merampas apa yang telah Allah sediakan bagi setiap orang percaya. Intinya apa? Jangan resek gitu ya. Dalam perlombaan iman ini, kita sama-sama menuju kepada Kristus. Nggak perlu siapa yang lebih cepat, nggak perlu kita menjadi yang utama, karena kita bersama-sama berlari ke arah Kristus. Kalau kita fokusnya ke sana, ke sini, kita sendiri yang akan lelah, kewalahan. Karena Allah itu sudah memberikan damai, anugerah, kasih di dalam diri kita. Jadi mari kita sama-sama hidup di dalam damai, kasih, dan anugerah yang Allah berikan di dalam diri kita. Teman-teman, marilah kita percaya bahwa Allah Tritunggal tidak pernah meninggalkan kita dari penyertaannya yang sempurna. Dan kita juga mau meresponi hidup di dalam anugerah, kasih, dan damai seorang kepada yang lain. Mulai hari ini, setiap kali kita mendengarkan doa berkat diucapkan, teman-teman, jangan menganggap remeh. Karena itu adalah sebuah ingat-ingatan, konfirmasi, dan penguatan untuk menjalani hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Allah yang sempurna telah dinyatakan kepada setiap kami. Allah yang sempurna menyatakan dirinya, walaupun kami tidak dapat mengenal pribadi Allah dengan sempurna selama kami masih ada di dunia ini. Tapi Allah memberikan kepada kami hal-hal yang dapat kami pahami, hal-hal yang dapat kami lihat dan kami mengerti, yaitu bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna, yang menciptakan dari awal, yang menebus kami, yang melahirbarukan kami, dan yang menyertai kami sampai kepada kesudahannya. Terima kasih ya Tuhan untuk penyataan diri-Mu yang sempurna kepada setiap kami, sehingga kami tidak perlu khawatir terhadap apapun juga, sehingga kami boleh lebih kagum, lebih mengasihi, dan lebih mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Apapun ya Tuhan yang menjadi problema hidup kami pada saat ini, biarlah berkat penyertaan dari Allah itu terus-menerus menguatkan kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami ini diciptakan di dalam Engkau, Allah yang sempurna. Anugerah, kasih, dan damai yang sempurna ada di dalam diri kami. Biarlah kami juga mau hidup ya Tuhan dengan sesama kami, rekan-rekan, keluarga, kerajaan Allah dalam damai, kasih, dan anugerah yang sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kami, boleh menguatkan, menghibur kami, dan boleh membawa kami tetap setia di dalam panggilan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk anak-anak remaja di gereja ini, supaya tetap memiliki relasi pribadi yang baik dengan Tuhan. Kita juga berdoa untuk persiapan new normal, baik dari pemerintahan,
dengan gereja dan juga setiap kita. Kita juga mau berdoa untuk para korban dan pasien COVID-19 yang saat ini masih terus bergumul dengan penyakit ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak remaja yang telah Tuhan tempatkan di gereja ini. Dimanapun kami berada pada saat ini, tolong setiap kami memiliki hati yang terus terkonek dengan Tuhan. Hati yang terus melekat dengan Tuhan, baik di dalam doa kami, di dalam saat teduh kami pribadi, lepas pribadi hari demi hari. Tolong kami untuk dapat mengalami Tuhan setiap hari melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Biar segala hal yang terjadi ini membuat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam diri kami, apa yang ingin Tuhan nyatakan di dalam diri kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun remaja di gereja ini yang tidak mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan boleh beranugerah membimbing kami semua ya Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan new normal di negara kami, baik dari pemerintahan. Tuhan Kau memberkati Pak Jokowi dan setiap orang yang berambil bagian di dalam membuat keputusan. Tuhan menolong dengan hikmat Tuhan supaya mereka dapat memutuskan yang terbaik bagi kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua gereja-gereja yang ada di dunia ini yang juga harus menyesuaikan diri dengan new normal yang ada. Tuhan menolong dalam segala keterbatasan, dalam segala pergumulan yang ada, supaya semua jemaat Tuhan tetap bisa beribadah kepada Tuhan, tetap bisa bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Untuk sekolah-sekolah yang juga terus bergumul dalam menghadapi new normal ini, untuk kami semua, dalam pekerjaan kami masing-masing, pekerjaan orang tua kami yang juga mengalami pergumulan karena new normal ini. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami semua. Dan kami bersyukur karena kami yakin penyertaan Tuhan ada di dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk para pasien, korban COVID-19 yang masih dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan, sukacita di dalam masa-masa karantina. Tuhan boleh menyatakan diri-Mu sehingga mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mengalami damai yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam proses penyembuhan negara kami, untuk setiap dokter, suster, semua orang yang terlibat ya Tuhan. Engkau juga memberikan mereka kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab, mengabulkan sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. Apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Yesaya mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Melalui kesempatan ini, kami mengundang rekan-rekan remaja sekalian tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan. Dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer bank BCA atau melalui fintech seperti OVO, Dana, dan lain sebagainya. Kalau tidak sempat keduanya, rekan-rekan remaja sekalian dapat masukkan dalam amplop. Setelah 1 bulan, dapat menelpon ke kantor gereja dengan nomor 031 35 33 836 atau dengan WA nomor 0821 4088 1968 untuk dapat diambil ke rumah teman-teman sekalian.
kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami, untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan yang kami berikan, supaya persembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk bisa menjadi kelebaran kerajaan-Mu. Kami menyerahkan juga kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah minggu ini akan selesai. Sebentar lagi kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Biarlah kita melangkah dengan percaya kepada Allah Tritunggal kita. This I believe.
Tuhan, sahabat remaja GKI Sulung, kembalilah kepada dunia Anda. Kembalilah kepada duniamu untuk berkarya terus. Dan Tuhan pakai saudara luar biasa. Pulanglah, hadirlah dimanapun Anda berada, bersama dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekarang, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.